misalnya apa. Ya, jadi bisa disediain dulu kertas sama ballpoint, terus nanti bisa disalin lagi ke formulir untuk revisinya, lembar revisinya. Ya, kita bisa mulai ya Pak ya? Bapak udah datang. Bisa kita mulai Pak? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KJ. Jadi pada siang hari ini kami berdua ditugaskan sebagai validator untuk seminar proposal dari 4 mahasiswa, yakni ada Mukni Habib, kemudian ada Nopi Anggraini, kemudian ada Dias Ayu Pratiwi, dan Siti Nur Ainun. Dari keempat-empatnya kira-kira siap untuk semprot pada hari ini? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap, Bu. Jadi kami diberikan waktu kurang lebih 2 jam untuk memberikan arahan dan masukan terkait proposal saudara. Jadi nanti masing-masing kami berikan kesempatan untuk presentasi itu paling lama 10 menit ya. Jadi disampaikan saja inti-inti dari proposal yang akan dilanjutkan untuk skripsi nanti. Jadi latar belakangnya kira-kira apa, kemudian permasalahannya, tujuannya, dan lain-lain. Setelah itu nanti kami akan memberikan masukan dan arahan terkait proposal dari saudara-saudari gitu. Jadi untuk yang pertama mungkin saya lihat di atas mungkin dari Mukni kali ya. Ya, Bu. Siap. Dulu ya. Jadi setelah Mukni biar nanti bisa continue itu Novi, kemudian Dias, dan seterusnya itu Siti. Jadi nanti Mukni dulu yang presentasi, kemudian nanti kami kasih arahan, nanti setelah ini selesai kami berikan masukan dan arahan terkait proposalnya, kemudian lanjut lagi yang berikutnya. Kira-kira paham ya? Kemudian terkait apa-apa yang harus diperbaiki, itu mohon kalau misalnya nggak sempat untuk langsung diketik, dicatat dulu gitu, kemudian nanti disalin di formulir perbaikan. Ya, mungkin tambahan Bu Mariam, ya, buat teman-teman yang lain yang belum pada gilirannya tetap harus menyimak, karena masukan-masukan itu berlaku juga buat yang lain, ya, sehingga tidak perlu mengulang-ulang untuk hal-hal yang sama. Jadi teman-teman yang lain yang 3 orang yang atau mungkin yang sudah presentasi juga tetap harus menyimak karena ada masukan-masukan yang mungkin juga berguna buat yang lain. Jadi intinya sama, ya. Oke, silakan gitu, Bu. Ya, benar gitu. Jadi jangan sampai yang lainnya yang nggak menyimak. Jadi selama proses semprot itu seluruh mahasiswa peserta itu harus menyimak arahan gitu ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad SKJ. Jadi selanjutnya Mukni coba di share screen untuk slide-nya. Sudah muncul, Bu? Sudah. Ya. Jadi ingat waktu ya, jadi untuk masing-masing inti-intinya saja yang disampaikan, jangan membaca, jadi dijelaskan pada kami gitu. Jadi dari proposal yang mau dilanjutkan untuk skripsi itu seperti apa. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Dr. Andes Mariam Donggio, MM, dan Bapak Ahmad Sukatmajaya, SE, MM, selaku validator. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan seminar proposal pada hari ini.
Perkenalkan, nama saya Mugni Habib dengan NIM 13/2017-0165. Saya akan mempresentasikan hasil riset saya pada hari ini yang berjudul pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan dengan studi kasus pada PT Atta International Industry. Latar belakang PT Atta International Industry adalah perusahaan yang sedang berkembang dan bergerak di bidang aluminium, ekstrusi, jasa anodize, powder coating, dan sublimasi. PT Atta International Industry yang berlokasi di dalam kawasan Gobel Industri Kompleks di Cibitung, Bekasi. PT Atta International Industry resmi berdiri pada tanggal 12 Januari 2013, walaupun masih tergolong dalam perusahaan baru di Indonesia, tetapi PT Atta International Industry dapat diterima oleh masyarakat Indonesia karena produknya yang berkualitas. Berikut tabel produktivitas yang terjadi dalam PT Atta International Industry. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa hasil produksi cenderung terjadi fluktuasi atau naik turun. Pada bulan September terjadi penurunan yang signifikan, yaitu hasil produksi dengan jumlah karyawan 112 menghasilkan 350 ton, dan hasil produksi yang paling tinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu dengan hasil produksi dengan jumlah 116 karyawan menghasilkan 450 ton. Ada beberapa faktor yang menyebabkan produktivitas naik turun, antara lain kompensasi dan lingkungan kerja. Kondisi PT Atta International Industry bagian produksi sendiri belum maksimal karena masih ada tempat-tempat produksi yang kurang pencahayaan, kebisingan yang ditimbulkan mesin-mesin produksi, serta lingkungan yang kurang bersih. Tidak hanya itu, kompensasi juga diterima hanya sebatas gaji, tidak ada insentif seperti uang shift atau uang transport. Hal ini juga didukung dengan teori Lijan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang menyatakan kompensasi adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang diberikan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Tidak hanya itu, latar belakang ini juga didukung dengan penelitian terdahulu, penelitian Tommy Aprianto tahun 2018 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, Departemen Plug Making 2, PT Indah Kiat atau IKPP TBK Kerawang, menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan dan kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan kedua, penelitian dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Hidayanti tahun 2017 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Peputra Masterindo, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, menunjukkan hasil lingkungan kerja, disiplin kerja, dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Teori utama dalam tinjauan pustaka. 1. Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari secara luas tentang bagaimana mengarahkan dan mengelola barang-barang dengan berbagai latar belakang yang bermacam-macam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fahmi tahun 2011. 2. Kompensasi adalah jumlah hadiah yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan jasa mereka untuk memajukan perusahaan. Kompensasi juga dikatakan sebagai salah satu bentuk motivasi yang diberikan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Lijan tahun 2016. Yang 3, lingkungan kerja merupakan semua fasilitas di sekitar karyawan ketika sedang melakukan aktivitas bekerja yang dapat membantu kegiatan pekerjaan itu sendiri. Sanusi tahun 2020. Yang keempat, produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang yang menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. Busro tahun 2018.
Hipotesis. Hipotesis kompensasi berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan pada PT ATA International Industry. Hipotesis ini didukung dengan teori Lijan tahun 2016 yang menyatakan kompensasi dapat dikatakan salah satu bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Tidak hanya itu, hipotesis ini juga dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faisal Ramdan tahun 2017 dengan judul Pengaruh Kompensasi Lingkungan Kerja dan K3 terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Enseval Putra Mega Trading, menunjukkan hasil bahwa kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas kerja. H2-nya, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan pada PT ATA International Industry. Hipotesis ini didukung dengan teori Sanusi tahun 2020 yang menyatakan lingkungan kerja adalah berbagai aspek yang mempengaruhi kepuasan dan produktivitas kerja yang berhubungan dengan pekerjaan baik secara fisik maupun psikologi. Selain itu, hipotesis ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nelly Hidayanti tahun 2017 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja, dan Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Peputra Masterindo Kabupaten Tapung, Kabupaten Kampar, menunjukkan hasil lingkungan kerja terdapat pengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Kerangka pemikir berdasarkan tinjauan pustaka dan hipotesis yang sudah saya sampaikan, kerangka pemikiran dapat dibuat dengan menggambarkan hubungan kedua variabel, yaitu kompensasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja sehingga tergambar skema seperti yang ada di layar. Metode penelitian variabel independen, X1-nya kompensasi, X2 lingkungan kerja. Variabel independennya Y produktivitas kerja karyawan. Populasi 116 karyawan sebagian produksi PT ATA International Industry. Pengukuran skala Likert sampel menggunakan rumus Slovin dengan persen ketidakstabilan sebesar 5%. Jadi sampel berjumlah 90 responden. Jenis dan data metodologi analisis data. Jenis sumber data kuantitatif, data primer, data sekunder, metode analisis data, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linear yaitu regresi sederhana, regresi berganda, yang terakhir koefisien determinasi, yakni uji hipotesis T atau parsial, hipotesis F serentak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, jadi mungkin untuk yang pertama memberikan masukan dari Pak Ahmad dulu, mungkin Bapak. Oh, baik, terima kasih Bu Maryam. Saya mungkin tidak banyak menyampaikan masukan ya untuk Mugni, mohon teman-teman yang lain bisa perhatikan. Pertama, ini judulnya itu kan kompensasi dan lingkungan terhadap produktivitas. Y-nya adalah produktivitas, X1-nya kompensasi, dan X2-nya lingkungan kerja. Nah, di sini saya belum melihat satu yang menjadi dasar landasan untuk dilakukan penelitian. Pertama, soal fenomena yang terjadi di perusahaan ini, yaitu di sini hanya menampilkan data Juli sampai Maret. Ya, jadi data itu minimal 5 tahun baru bisa dilakukan satu penelitian. Ya, Mugni. Ya, jadi datamu ini belum pas. Ya, bulanan dan juga cuma 1 tahun. Ya, jadi 5 tahun data dibuat. Di sana untuk melihat satu fenomena biasanya lebih mudah dibuat dalam bentuk grafik. Ya, kalau ini kan angka-angka kita belum bisa dengan cepat mengamati fluktuasinya. Lalu di sini kan ada realisasi
ya, realisasi, terus ada persentase produktivitas. Nah, ini 3,4% itu dari mana? Ya, ini kan bulanan ya. Jadi ini perlu harus dijelaskan sehingga Anda bisa mengukur sejauh mana tingkat produktivitas bandingannya apa. Ya. Jadi itu ya. Kalau yang lain nanti mungkin Bu Maryam akan lebih banyak mengulas, memberikan masukan. Ya, saya fokus di situ saja tentang fenomena yang ada. Saya kira itu dulu mungkin Bu Maryam. Nanti kalau ada yang perlu tambahkan dalam proses selanjutnya. Prosesnya Pak ya. Terima kasih Bu. Ya, Bapak, terima kasih gitu ya. Jadi sambil proses nanti bisa ditambahkan lagi ya mungkin ya. Jadi dari apa yang mau diteliti ini, kalau yang kami baca di proposal yang disampaikan, itu penelitiannya mengenai pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa fenomena produktivitas itu kenapa harus mau diteliti, itu belum terlihat gitu ya. Jadi ya istilahnya belum kelihatan gitu di proposal ini. Ada data yang disampaikan, tapi data itu belum bisa dijadikan dasar gitu ya, dasar yang kuat, yang mana kita bisa meneliti mengenai produktivitas itu. Jadi kalau misalnya memang Mukni mau melakukan penelitian di perusahaan ini, dicoba gitu ya, dicari lagi data per ini ya 5 tahun ke belakang sehingga nanti kelihatan gitu produktivitasnya itu seperti apa, sehingga memang variabel ini, produktivitas ini bisa dijadikan variabel untuk kita teliti gitu. Jadi variabel Y gitu. Ya. Jadi paling enggak kita punya alasan yang kuat gitu. Kemudian kenapa mengambil kompensasi dan lingkungan kerja pun itu hanya ada uraian, yang mana uraiannya itu pun kurang kuat untuk menjadi alasan kenapa harus mengambil kompensasi dan lingkungan kerja gitu sebagai variabel yang kita duga yang akan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yang ada di perusahaan ini gitu. Jadi itu juga belum kelihatan di latar belakang. Kemudian terkait teori gitu ya. Jadi di latar belakang itu paling tidak disampaikan gitu ya, ada teori yang menghubungkan antara variabel produktivitas dengan kompensasi dan juga lingkungan kerja gitu. Jadi paling tidak disampaikan di latar belakang, misalnya faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi produktivitas, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nanti kita ketemu nanti yang akan diteliti itu adalah kompensasi dan yang satunya lagi lingkungan kerja gitu. Jadi di sana ada teori yang menjelaskan mengenai keterkaitan antara variabel yang akan diteliti gitu, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Kemudian di sini terkait perumusan masalah gitu ya. Perumusan masalah bagaimana pengaruh gitu. Bagaimana pengaruh kompensasi. Ini coba dijelaskan pada kami yang mau diteliti ini permasalahannya apa gitu. Ini Bu, apa? Bagaimana pengaruh kompensasi? Maksudnya apa nih nanti yang ingin diteliti yang menjadi permasalahan di sini gitu? Ini Bu, kayak bagaimana pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT ATA International Industry. Terus bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT ATA. Kira-kira nyambung dengan tujuan penelitian? Kira-kira perumusan masalahnya itu nyambung nggak dengan tujuan penelitian? Nyambung. Kalau misalnya ada bagaimana pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan ini gitu ya. Kemudian tujuannya untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap produktivitas karyawan pada PT
Atau kira-kira nyambung nggak? Bagaimana pengaruh kompensasi? Nyambung. Mana ya? Dicoba dicari kalimat yang lebih tepat ya, sehingga dia lebih connect dengan tujuan penelitian di perumusan masalah. Mungkin apakah pengaruh gitu? Nanti di Apakah pengaruh kompensasi ya, terhadap produktivitas. produktivitas? Apakah terdapat pengaruh? Jadi dicari redaksi kalimat yang lebih tepat sehingga lebih nyambung dengan tujuan penelitian. Kemudian di teorinya nanti tinggal dikembangkan lagi ketika deskripsi. Di teori Anda nggak faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas? Ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas disampaikan di teori? Nah, ini yang kadang agak apa ya, untuk peletakan pembahasan mengenai tinjauan teoritis itu coba di ini ya, yang variabel Y-nya itu diletakkan lebih dahulu dibandingkan variabel X gitu. Jadi biar kita tuh nggak bingung gitu ketika misalnya menguraikan mengenai teorinya gitu. Jadi kalau misalnya variabel X-nya adalah variabel Y-nya adalah produktivitas, itu kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Apakah nanti di sana memang ada yang namanya kompensasi dan lingkungan kerja. Jadi baru kemudian kita break masuk ke teori variabel X gitu. Nah ini kan kalau peletakannya sudah beda begini, nanti kita bingung gitu. Jadi yang disampaikan dulu variabel X-nya kemudian jadi Y-nya, sementara dari variabel Y itu kita akan mengetahui uraian dari variabel Y itu kita akan tahu bahwa di sana bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y ini apa saja gitu. Makanya produktivitas karyawan dulu yang dibahas, kemudian baru variabel X-nya. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan ini yang ada kayak tingkat pendidikan tapi tidak ada gitu. Mana lingkungan kerja dan kompensasi? Di sini dari faktor-faktor yang disampaikan yang ada sekitar 14 itu lingkungan kerja, oke, kompensasi mana? Iya Bu, belum. Ada nggak? Ya, makanya kalau misalnya melakukan penelitian tapi nggak ada teorinya, itu nanti kita dasarnya apa gitu. Nah ini penting gitu ya untuk mencari teori yang menjadi dasar kita mengaitkan antara variabel A, B dengan C misalnya. Jadi kita nggak asal misalnya pengaruh A, B dan A, B terhadap C, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi harus ada teori yang menjadi dasar, ya. Nah kalau misalnya seperti ini kan kelihatan gitu ya, mungkin di buku-buku yang lain ada gitu ya, tapi di teori yang disampaikan di proposal ini tidak kelihatan kompensasi itu bahwa dia ada kaitannya dengan produktivitas, gitu. Ya. Kemudian kerangka pemikiran. Pernyataan untuk hipotesis mana? Pernyataan hipotesisnya kok nggak ada ya? Jadi di hipotesis ini di halaman 25 dan 26 itu kan ada hipotesis 25, 26, 27 pembahasan mengenai hipotesis. Tapi pernyataan mengenai hipotesis itu sendiri tidak ada gitu. Jadi hipotesis yang nanti akan diuji itu hipotesis dalam penelitiannya murni, itu pernyataannya seperti apa, itu tolong ditambahkan. Tidak ada kan ya? Ada nggak? Di file yang saya lagi buka ini nggak ada, benar ya? Salah tempat sih Bu. Bukan salah tempat, ini ada hipotesis di halaman 25, 26, 27, tapi hanya teori dan penelitian terdahulu yang diuraikan, tapi di akhir itu kan kita selalu menyampaikan bahwa hipotesis yang nanti akan kita uji dalam penelitian yang dilakukan, itu pernyataannya seperti apa, itu tidak ada di
proposal skripsi ini. Tolong ditambahkan. Baik, Bu. Ya. Kemudian variabelnya pengukuran untuk populasi yang diteliti ada berapa? 116. Populasi, jumlah populasinya 116. Ini karyawan khusus bagian produksi ya? Iya, Khusus gitu. Jadi ada berapa bagian di perusahaan ini? ada banyak sih, Bu. Kayak ada cutting, apa tuh namanya? Pengiriman barangnya juga ada, terus dekornya Ini ada perusahaan yang memproduksi apa? aluminium, Bu. Produksi aluminium ya. Aluminium Iya. yang ya, aluminium gitu. Jadi di sini alasannya kenapa mengambil bagian produksi? Kira-kira kenapa? Kan ada banyak bagian tuh ya di perusahaan itu. Kenapa kok mau meneliti khusus di bagian produksi? Ya, saya pertama kerja di sana, Bu. Soalnya ada Perusahaan kimia itu. ya, terus ada banyak permasalahan gitu, Bu. Jadinya saya memilih judul ini gitu, Bu. Ya, jadi kalau misalnya kita kerja di sana sebagai alasan kita melakukan penelitian di tempat ini, itu jadi penelitian itu alasannya menjadi tidak ilmiah gitu. Jadi jadinya subjektif ya, apalagi kalau misalnya disampaikan banyak masalah gitu ya. Mungkin masalah menurut Mukni gitu ya, tapi belum tentu masalah yang dirasakan atau dirasakan oleh Mukni itu menjadi permasalahan yang perlu diteliti. Jadi makanya kenapa nggak kelihatan di fenomena itu yang memang benar-benar ini adalah masalah yang perlu kita lakukan penelitian gitu. Jadi kalau misalnya melakukan penelitian itu jangan pakai perasaan gitu ya. Jadi perasaan istilahnya permasalahan yang dirasakan sendiri kita jadikan sebagai dasar atau awal gitu. Jadi awal untuk misalnya melakukan penelitian di suatu tempat. Jadi paling tidak itu bagus gitu ya, kita merasakan sendiri tapi sebagai penguat atau pendukung. Jadi bukan misalnya menjadi yang paling utama seperti itu. Jadi alasan mengapa mengambil bagian produksi ini untuk diteliti itu paling tidak juga disampaikan di latar belakang gitu. Jadi kelihatan di latar belakang disampaikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan tentang ini, kemudian ada beberapa bagian yang mana dilihat bahwa di bagian produksi itu memiliki permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian dalam bentuk misalnya penelitian skripsi, ya. Kemudian karyawannya totalnya ada 116, Ya. sampelnya 90. Kenapa dilakukan pengambilan sampel lagi? Kenapa dilakukan pengambilan sampel lagi? Kan 116 itu apa tidak bisa terjangkau untuk dilakukan atau dilakukan pengambilan data untuk mereka? Bisa sih, Bu. Jika bisa, kalau penelitian itu kalau misalnya jumlah populasi dijadikan sebagai sampel atau keseluruhannya dijadikan sebagai sumber data, itu malah lebih bagus gitu dibandingkan kalau misalnya kita harus melakukan pengambilan sampel lagi gitu. Jadi pengambilan sampel itu kan ada beberapa pertimbangan gitu yang menjadi dijadikan sebagai alasan kenapa kita harus melakukan penarikan sampel gitu. Jadi kalau misalnya memang itu dirasakan gitu bahwa sumber datanya itu nanti bisa terjangkau, ya lebih baik dilakukan semuanya saja gitu. Toh dari 116 di sini cuman 90. jika dilakukan penghitungan sampel ketemu 90, cuman beda 100, hanya beda 26. Kemudian metode sampelnya, jadi dalam populasi dan sampel itu yang kita jelaskan adalah
kira-kira yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah karyawan bagian apa, kemudian yang mungkin disampaikan gitu ya, kondisinya seperti apa, kemudian sampel juga seperti itu. Jadi nggak perlu kita menyampaikan lagi definisi populasi, definisi sampel gitu, karena itu istilahnya ketika kita melakukan penelitian itu kan kita pasti sudah paham mengenai hal itu. Gitu. Jadi nggak perlu lagi kita uraikan definisinya. Yang diuraikan itu adalah populasi dari penelitian kita itu mengenai apa, kemudian sampelnya itu bagaimana gitu ya, seperti apa, kemudian teknik pengambilannya seperti apa. Kemudian untuk metode pengumpulan data, metode analisis data, analisis deskriptif, kemudian uji instrumen penelitian, uji instrumen penelitian gitu ya, uji instrumen penelitian, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, normalitas, multiple, hetero, analisis regresi, regresi berganda, korelasi sederhana, berganda, kemudian koefisien dengan uji hipotesis, uji gitu. Nah, jadi begini ya, ada sedikit perubahan di terakhir gitu ya tentang buku pedoman skripsi. Jadi untuk analisis ini nih, mungkin bisa ditambahkan gitu ya untuk analisis, kalau mau yang pakai ini ya, yang pakai analisis regresi. Jadi ini untuk semua ya, biar kami nggak mengulang-ulang gitu, jadi untuk semuanya. Jadi untuk analisis data, metode analisis data itu kan yang pertama satu analisis statistik deskriptif. Jadi yang diuraikan itu mungkin deskripsi dari responden dan lain-lain. Kemudian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu kalian juga pasti sudah tahu. 1, 2, 3 dan seterusnya misalnya. Setelah uji asumsi klasik itu analisis regresi. Analisis regresi sederhana dan berganda gitu ya. Kemudian korelasi sederhana dan berganda. Kemudian ada yang namanya uji kecocokan model gitu ya. Jadi uji kecocokan model itu dalam analisis regresi itu untuk melihat apakah model penelitian yang kita buat itu kira-kira sudah tepat atau tidak. Jadi kalau misalnya dia sudah cocok atau misalnya sudah tepat, bisa dilanjutkan ke pengujian hipotesis. Gitu. Nah, biasanya untuk uji kecocokan model, itu biasanya kita menggunakan uji melihat nilai koefisien determinasi dan uji F gitu. Jadi uji signifikansi keseluruhan namanya, uji F gitu. Jadi kalau misalnya nilai koefisien determinasinya itu relatif misalnya tinggi, berarti kan itu kan melihat kontribusi ya variabel X terhadap variabel Y. Kemudian ditunjang dengan misalnya hasil uji signifikansi secara keseluruhannya itu signifikan, berarti kan model itu dianggap tepat gitu atau cocok. Nah, baru kemudian dilakukan uji hipotesis. Nah, karena hipotesis kita adalah hipotesis yang pengaruh X1 gitu ya, misalnya terhadap Y, kemudian X2 terhadap Y, itu kan secara sendiri-sendiri, maka pengujian hipotesis itu dilakukan dengan uji T. Gitu. Bisa ya? Jadi di break saja gitu ya supaya lebih lebih runtut aja gitu untuk metode analisis datanya. Jadi biar lebih lebih terstruktur namanya. Ya, Mukni. Ya. Kemudian ya. Okay. Mungkin dari Pak Ahmad ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak? Dari Pak Ahmad ada lagi yang ingin mau ditambahkan, Bapak, untuk Mukni? Ya, saya menambahkan dikit saja tadi soal hipotesis ya. Saya kira hipotesis itu harus lebih umum ya, jangan bilang positif karena belum tentu positif juga, bisa juga negatif. Jadi cukup berpengaruh aja gitu ya.
Nah, tadi Bu Mariam sudah menjelaskan panjang, terus saya tambahkan soal latar belakang. Selain jumlah data yang minim ini harus diperbanyak, juga tolong dijelaskan kondisi lingkungan yang menjadikan variable X dan juga perkembangan kompensasi yang dijadikan variabel X1-nya. Saya kira itu aja tambahannya, Bu. Ya, Bapak. Ya, Mukni ya, tadi dicatat kan apa yang kami sampaikan. Yes. Jadi nanti kalau misalnya apa dicatat dulu, kemudian disalin di form revisi, yang kemudian nanti kalau sudah diperbaiki baru bisa kami tanda tangan untuk form revisinya. Jadi untuk Mukni mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan itu terkait proposal skripsinya. Jadi inti dari ketika kita melakukan proposal, membuat proposal itu paling tidak alasan dasar gitu ya terkait latar belakang yang mau kita penelitian yang kita lakukan itu apa gitu. Jadi itu yang harus dikuatkan dulu gitu. Jadi kalau itu nggak kuat, nanti malah lanjutannya itu bingung sendiri gitu kalian ya. Jadi untuk Mukni mungkin dari kami sekian. Untuk selanjutnya mohon ditutup dulu, kemudian lanjut oleh tadi yang kedua siapa ya? Novi ya? Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Novi, silahkan di share. Ya Bu. Udah kelihatan Bu, Pak? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad SKJ SEMM dan Ibu Dr. Mariam Dunggio MM selaku validator saya pada seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus pada PT Planet Selancar Mandiri. Latar belakang untuk bisa bersaing dengan industri yang lain, sejenis industri wajib memiliki keunggulan yang kompetitif yang susah ditiru, yang cuma hendak diperoleh dari karyawan yang produktif, inovatif, kreatif, senantiasa bergairah, serta loyal. Karyawan yang memenuhi kriteria semacam itu cuma hendak dipunyai lewat pelaksanaan konsep serta teknik manajemen sumber daya manusia yang pas dengan semangat kerja yang besar, dan pimpinan yang efisien serta area kerja yang menunjang. Faktor-faktor yang digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan antara lain motivasi kerja serta kepuasan kerja. Masalah sumber daya manusia menjadi perhatian yang sangat penting bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan. Perusahaan dituntut untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan harus memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan sumber daya manusia yang mereka miliki. Kinerja karyawan yang sesuai dengan keinginan perusahaan akan mendorong kemajuan pada perusahaan serta dapat mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Agar karyawan selalu konsisten dengan kinerjanya, setidaknya perusahaan harus menjaga faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam memberikan motivasi bagi karyawannya dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga karyawan merasa terpacu untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan kinerja yang maksimal. Seperti penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari Marliani 2016 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Karyawan. Dan penelitian kedua dilakukan oleh Reza Karisma Nugraha 2014 dengan hasil penelitian motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kinerja di PT AIA Insuransi Surabaya. Tinjauan pustaka kinerja karyawan variabel Y, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai seorang kelompok atau dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
Motivasi kerja variabel X1, faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku serta dalam kehidupan seseorang. Kepuasan kerja X2, perasaan karyawan terhadap pekerjaannya dalam sebuah organisasi atau instansi, apakah senang atau tidak senang. Hal ini merupakan hasil interaksi pegawai dengan lingkungan kerjanya serta penilaian karyawan terhadap pekerjaannya. Hipotesis HO tidak terdapat pengaruh antara motivasi kerja terdapat kinerja karyawan. HA terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. HO tidak terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. A terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Kerangka pemikiran motivasi kerja X1 berpengaruh terhadap kinerja karyawan variabel Y. Kepuasan kerja X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan Y. Variabel Y. Definisi operasional dan variabel. Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan. Indikatornya semangat kerja, bekerja sama, bekerja efektif, pencapaian tujuan organisasi. Kepuasan kerja X2, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Indikatornya menyenangi pekerjaannya, mencintai pekerjaan, moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kinerja karyawan variabel Y, hasil kerja dan perilaku yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Indikatornya kualitas atau mutu, kuantitas atau jumlah, waktu atau jangka waktu, penekan biaya, pengawasan, ukurannya skala Likert. Metodologi penelitiannya, lokasi penelitian di PT Planet Selancar Mandiri, teknik pengumpulan data, kuesioner, populasi 120 karyawan QC, dan distribusi, metode penelitian kuantitatif, sampel 70 karyawan. Sumber data, data primer, dan data sekunder. Populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini yakni karyawan trading dan distribusi di PT Planet Selancar Mandiri. Sampelnya, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Metode analisis data, uji asumsi klasik, ada uji normalitas, multikolineritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Analisis korelasi ada analisis regresi sederhana dan berganda. Analisis korelasi sederhana dan berganda, uji hipotesis, uji T, dan uji F. Terima kasih, cukup, Bu. Ya, oke Novi gitu ya, ada presentasinya sudah selesai. Mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Ahmad. Bapak, monggo silahkan. Bapak duluan. Baik, terima kasih Bu Mariam. Saya seperti biasa tidak usah lama-lama ya. Nggak apa-apa Pak. Ya, siapa tadi? Novi ya? Novi. Pak. Novi, ini saya belum melihat sama dengan Bung Di tadi, belum melihat fenomena yang ada. Anda hanya menampilkan data jumlah karyawan dan sebagainya ya. Sementara variabel Y-nya kan kinerja. Nah, di situ tidak melihat satu kinerja yang menjadi permasalahan. Apakah kinerjanya itu meningkat atau menurun? Jadi dalam fenomena itu kan bisa juga berbentuk peningkatan satu kinerja atau juga penurunan. Nah, Novi hanya menampilkan data saja. Data, saya lihat data karyawan, ya data jumlah karyawan, terus apa lagi nih? Bentar, saya lihat lagi. Data absen, Pak. Ya, di tabel itu kan cuma data-data saja, tidak menggambarkan satu formula yang menjelaskan satu permasalahan atau fenomena yang menjadi concern penelitian. Lalu di bagian lain itu di hipotesis ya, hipotesis. Di situ kenapa masih harus ada teori kan? Coba dilihat di hipotesisnya. Hipotesis adalah gitu kan, nggak perlu lagi. Terus di situ ada masuk lagi motivasi adalah gitu. Padahal kan Anda sudah masuk dalam hipotesis penelitian ya. Terus
Ya, soal sampel dan nanti ahlinya Bu Mariam akan memberi masukan, ya. Jadi jadi dalam hal-hal proposal ini ya nggak ada lagi definisi-definisi satu teori ya, langsung aja to the point seperti apa yang lain tadi, ya. Jadi mohon nanti dicermati ya. Lalu definisi operasional ini sama dengan yang tadi. Definisi operasional itu Anda ambil dari teknis kejadian di lapangan, apa yang menjadi objek penelitian, bukan ngambil dari teori lagi. Kalau dari teori akan susah lagi untuk merumuskan formulanya. Saya kira itu mungkin Bu, untuk sementara, nanti bisa dilihat perkembangan penjelasan berikutnya. Ya, makasih. Baik Pak. Ya, jadi Novi gitu ya, melakukan penelitian pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Planet Selancar Mandiri. Ini perusahaan tentang apa? Perusahaan yang bergerak di bidang apa? Bidang garmen, Bu. Hah? Garmen. Garmen gitu. Jadi produksi ya, produksi garmen ya? Benar ya? Ya. Jadi produksi garmen ini ada di mana nih? Posisi letaknya? Jakarta Utara, Bu. Jakarta Utara. Novi kerja di sana? Iya, Ibu. Ya, kira-kira kan makanya saya bilang gitu ya, kita melakukan penelitian itu nggak bisa misalnya tiba-tiba, oh saya mau melakukan penelitian dengan judul ini, pengaruh ini terhadap ini gitu. Jadi nggak bisa seperti itu gitu. Jadi paling tidak ada fenomena gitu ya, ada masalah yang harus kita teliti. Nah kalau misalnya tidak ada masalah, masalahnya misalnya masalah itu yang istilahnya ada judul dulu baru masalahnya kita ada-adain, yang ada jadi pusing sendiri gitu nantinya. Makanya dipastikan bahwa apa memang benar kinerja di perusahaan ini, kinerja karyawan di perusahaan ini memang bermasalah gitu. Atau mungkin yang bermasalah mungkin bukan kinerjanya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara SDM itu kan banyak gitu ya bagian-bagian yang perlu kita bahas untuk kita teliti gitu. Jadi nggak harus melulu mengenai kinerja, produktivitas, ataupun misalnya ya bolak-balik itu gitu ya. Kalau misalnya nggak kinerja ya produktivitas gitu ya. Kinerja, produktivitas gitu ya. Jadi sebenarnya banyak misalnya ngebahas kedisiplinan mungkin atau misalnya kepuasan kerjanya, motivasi kerjanya gitu yang bermasalah gitu. Jadi nggak harus misalnya dipaksain mana yang banyak diteliti adalah kinerja, nanti ikut-ikutan jadi kinerja gitu. Nanti takutnya begini ya, kalau misalnya kalian maksa gitu, jadi maksa mengambil suatu penelitian yang mana penelitian itu tidak, ya istilahnya di sana itu memang apa namanya, dalam tanda kutip gitu ya, masalahnya kita ada-adain, takutnya nanti kan penelitian itu setelah proses kita membuat proposal, itu kan nanti ada proses pengambilan data yang memang sudah real di lapangan gitu. Jadi kita terjun ke lapangan, mengambil datanya, nanti tiba-tiba misalnya ketika kita lakukan pengujian, analisis data, ternyata ya kalau misalnya bukan itu yang menjadi pokok permasalahan, kemudian hanya kita ada-adain, yang ada nanti malah hasil analisis gitu ya, hasil analisisnya itu bermasalah secara statistik. Nanti bisa jadi ya itu tadi gitu ya, mungkin modelnya tidak tepat gitu ya, nanti bisa jadi uji signifikansinya secara keseluruhan tidak signifikan, kemudian koefisien determinasinya kecil gitu. Jadi kadang itu menunjukkan bahwa di awal itu kita sudah salah dalam menentukan variabel-variabel yang kita teliti. Makanya hati-hati gitu ketika melakukan penelitian gitu ya di awal, itu memang benar-benar harus dipastikan bahwa itu memang bermasalah. Nah, kalau Nopi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad tidak kelihatan gitu, tidak kelihatan apa masalahnya di sini sebenarnya. Ada data yang disampaikan, tapi datanya itu adalah data mengenai jumlah karyawan, kemudian karyawan masuk, karyawan keluar, absen kerja. Nah ini data untuk menunjukkan apa gitu. Jadi kan tidak jelas. Makanya harus
dicari lagi gitu. Kalaupun harus misalnya ganti variabel Y, itu nggak masalah gitu. Ya bisa jadi bukan kinerja yang bermasalah di sana, mungkin kepuasan kerjanya atau mungkin kedisiplinannya gitu, atau mungkin itu tadi motivasi gitu. Jadi dicari lagi gitu. Jadi ditelusuri lagi kira-kira permasalahan yang ada di sana itu yang sebenarnya kira-kira seperti apa, ditunjang oleh data yang benar gitu. Jadi data yang valid yang memang bisa kita percaya. Jadi nggak masalah kalau misalnya harus misalnya ngubah misalnya tiba-tiba variabel Y-nya, oh ternyata ketika dilakukan penelusuran lagi gitu ya, bahwa yang ada masalahnya itu mungkin di kepuasan kerja gitu ya, itu nggak apa-apa gitu, tinggal diperbaiki saja, toh nanti ada waktu yang diberikan untuk perbaikan, daripada nanti sudah jalan kemudian tiba-tiba di belakang oh, ternyata bermasalah mengenai datanya ya. Jadi di sini yang tadi nggak kelihatan sih ya, nggak kelihatan seperti yang disampaikan oleh Ahmad itu masalahnya di mana, apa tadi disampaikan di variabelnya kinerja tapi nggak ada kelihatan mengenai data kinerja gitu ya seperti apa. Kemudian motivasi kerja kenapa dijadikan variabel X satu, kemudian kepuasan kerja juga dijadikan variabel X, itu alasannya apa itu juga tidak tersampaikan di sini. Jadi ketika kita memilih atau menentukan bahwa oh variabel ini yang mau kita teliti, itu harus ada alasan yang ditunjang oleh data yang benar. Tuh. Jadi itu yang inti dari latar belakang yang pertama itu. Kemudian itu tadi paling tidak ada teori gitu, ada teori yang mendukung atau mendasari gitu ya, mendasari kita mengambil ke 3 variabel yang diteliti tadi. Ya, jadi untuk NOPI di latar belakang itu dicari tahu lagi gitu ya, kira-kira permasalahan yang ada di sana itu kira-kira permasalahannya yang lebih benar, yang benarnya itu tentang apa ya? Ya, jadi itu bisa ya Novi ya. Jadi kan ini nggak ada ngeblank gitu, ngeblank apa masalahnya itu blank sama sekali gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada tanda bahwa oh ini ternyata ada masalah mengenai ini gitu, itu belum kelihatan. Jadi itu dicari lagi. Kalaupun bukan masalah tentang kinerja, itu nggak apa-apa gitu, ya. Mungkin bukan kinerjanya yang bermasalah, apalagi kalau misalnya kerja di tempat ini kan lebih istilahnya lebih cepat gitu, lebih cepat untuk mendapatkan datanya gitu. Jadi dicari lagi sehingga nanti fenomenanya itu ada di latar belakang. Jadi bukan sekedar menampilkan data yang tidak ada kaitannya dengan fenomena. Kemudian pada planet, wah kok planet selancar mandiri ya, benar ya, selancar mandiri. Oke, planet ini yang diteliti sama juga, apakah hanya di salah satu bagian atau keseluruhan? Hanya di bagian trading dan distribusi, Bu. Trading dan distribusi. Karyawannya ada 70 ya, kalau nggak salah baca tadi saya ya. Benar ya? Nah ya, untuk pemilihan apa ya, bagian yang mau kita teliti pun itu sebenarnya harus ada alasan gitu. Misalnya nih, seperti saya mau melakukan penelitian di Universitas Islam Wasatiyah. Ada 7 fakultas, 6 fakultas. Kemudian saya memilih fakultas ekonomi gitu. Jadi ketika saya memilih fakultas ekonomi dibandingkan misalnya 5 fakultas lainnya, itu saya harus ada alasan gitu. Kenapa saya melakukan penelitian di fakultas ekonomi sementara fakultas lain ada. Jadi ini juga seperti itu. Kenapa harus melakukan penelitian di bagian trading dan distribusi sementara ada bagian lainnya dari perusahaan ini? Ya. Kemudian kinerja, nanti untuk teorinya menyesuaikan ya dengan nanti latar belakang gitu ya. Nanti kalau memang kalau misalnya memang variabel yang diteliti memang harus ganti, nggak masalah gitu. Jadi nggak harus misalnya kinerja atau misalnya kepuasan dan motivasi, nggak masalah, nanti teorinya tinggal menyesuaikan saja. Tapi yang jelas
itu tadi gitu, fenomenanya harus benar-benar ada gitu di latar belakang. Jadi ini di teori nanti menyesuaikan saja. Kemudian tadi hipotesis penelitian gitu. Jadi orang sudah tahu gitu ya, kalian pasti sudah tahu bahwa hipotesis itu pengertiannya bla bla bla. Itu kan sudah di luar kepala gitu ya. Artinya sudah dipelajari. Jadi semua definisi itu tidak perlu disampaikan lagi gitu, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad. Ya, untuk yang lainnya juga bisa ya, yang lain-lain gitu yang mendengar biar kami nggak bolak-balik. Untuk variabel pun seperti itu gitu. Jadi variabel adalah bla 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 gitu ya. Tak perlu kita misalnya sampaikan variabel terikat adalah bla bla bla, variabel bebas adalah bla bla. Itu nggak perlu disampaikan lagi definisinya gitu. Jadi kan kita hanya menguraikan gitu ya. Kira-kira variabel yang kita teliti itu variabel apa saja gitu ya. Variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Definisi dari variabel itu sendiri tidak perlu disampaikan lagi. Kemudian tabel definisi operasional ini nanti menyesuaikan lagi. Yang jelas definisi operasional itu beda dengan definisi teoritis. Definisi operasional tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, dia mengacu kepada definisi yang lebih spesifik yang terjadi di tempat penelitian atau lapangan gitu ya. Kira-kira yang seperti apa itu nanti disesuaikan. Jadi bukan definisi teoritis yang kemudian dihilangkan menurut siapa gitu. Jadi kadang kalian mengambil definisi teoritisnya, tapi itu menurut siapa itu dihilangkan karena definisi operasional itu kan memang tidak berdasarkan misalnya si A, si B, si C gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan nanti. Kemudian populasinya 70, sampling jenuh, teknik pengumpulan data, primer. Kemudian untuk teknik analisis data tadi sudah saya jelasin, nanti tinggal disesuaikan saja seperti yang sudah saya jelaskan ke Mukni. Ya, Pak Ahmad mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Bapak? Pak Ahmad ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak? Saya cukup, Bu, ya. Cukup ya. Jadi untuk metode analisis datanya, Novi tadi seperti yang sudah saya, jadi saya nggak mau ulang-ulang ya, makanya tadi Pak Ahmad sudah mengingatkan bagi yang semuanya itu mohon menyimak itu dari awal sampai akhir, baik yang belum ataupun yang sudah. Ya, jadi untuk Novi, untuk saran dan masukan dari kami mungkin cukup sekian dulu. Kemudian silahkan ditutup untuk presentasinya. Silahkan Novi. Nanti dilanjut oleh tadi yang ketiga siapa ya? Cukup sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bias. Suaranya nggak kedengaran, Bias.
Mungkin pakai HP aja dia sekali. Settingannya ini. Belum terdengar suaranya Dias. Halo Pak, itu Dias nggak ada suaranya, lagi trouble. Ganti pakai HP aja Dias, biar kita nyimak dari laptop aja. Kenapa ya? Pakai HP aja, ganti ke HP aja, laptopnya nggak bisa. Ya, biar nanti kami berdua menyimak dari laptop masing-masing. Mau log off dulu Pak. Apa ya, dia sambil prepare lagi biar nggak waktunya kebuang, mungkin Siti aja dulu ya. Ya, Siti aja dulu. Siti aja dulu. Ya, Siti aja Bu, biar nanti dia bisa juga ganti dengan HP aja. Nanti kita nyimak ini aja, laptop masing-masing. Ya, Siti dulu, silakan Siti. Dia di ini dulu, di setting dulu Zoom-nya supaya kedengaran nanti. Atau pakai apa, HP atau gimana. Sebentar Bu. Siti Nur Ainun. Siti Nur Ainun. Di unmute dulu Ainun. Gimana Nur? Jadi Siti Nur ini siapa Bu sekarang Bu? Siti Nur Ainun. Udah. Coba di share screen-nya Siti. Silakan lanjut Bu. Share screen. Tinggal di share screen terus dipilih gitu untuk slide yang mau ditampilkan. Masih di mute Ainun. Di unmute dulu. Gorontalo udah asar ya Bu? Iya Pak.
Udah aja. Iya kan? Nah, bentar. Tik, ini kan share, terus gimana lagi? Coba klik PowerPoint-nya dulu deh. Udah nih, PowerPoint. Terus tuh, udah keluar kan? Ya, masuk ke Zoom lagi. Nih, udah. Tuh. Sama sampingnya itu apa? Yang mana? Gambar PowerPoint. Ada gambar PowerPoint nggak? Ini. Nggak ada. Iya, ada bacaan. Ya sudah, langsung aja Bu. Langsung kita dengerin aja apa yang dia sampaikan. Mau aja tuh, bisa pakai PPT. Oh, nggak usah. Langsung dibaca dari situ. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Maryam Dundio dan Ahmad Sukatmaja SEMM sebagai validator saya. Nama saya Siti Nur Ainun, kelas manajemen 8B, yang akan mempresentasikan tentang pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Nikel Presisi Indonesia. Latar belakang. PT Nikel Indonesia berdiri sejak tahun 1995 dengan nama PT Aditya Presisi Indonesia dengan bantuan Nikel Inc. Jepang adalah induk dari perusahaan itu sendiri. PT Nikel sendiri mempunyai 2 perusahaan di Indonesia, salah satunya PT Nikel Presisi Indonesia yang berpusat di Bogor dan menjadi salah satu perusahaan yang seoptik kata yang senantiasa dituntut untuk meningkatkan mutu dan kualitas dalam menghadapi persaingan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan faktor tenaga kerja. Permasalahan kerja yang sering muncul adalah stres kerja karena fenomena psikofisik bersifat manusiawi dan dalam diri setiap karyawan menangani pekerjaannya sehari-hari. Stres kerja dapat dialami oleh setiap karyawan tanpa mengenal jenis kelamin, usia, pendudukan, jabatan, atau status sosial ekonomi. Fenomena stres kerja juga dialami oleh karyawan PT Nikel Indonesia, khususnya dialami oleh 11 penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rafika Putri tahun 2015 dengan judul pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Bintang Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmina Ari tahun 2012 yang berjudul pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja Bank Syariah Mandiri cabang Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Tinjauan PITAKA. Manajemen diartikan sebagai kerjasama antar individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan dengan sebuah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, dan pengawasan kepemimpinan akan di tahun 2015. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset suatu input untuk menjadi output yang berupa barang atau jasa. Sumber daya tersebut berupa modal atau uang dan teknologi sebagai penunjang proses produksi. Metode atau strategi yang digunakan untuk operasi dan manusia yang telah terlibat di dalamnya sebagai sumber daya manusia. Dani Herawati tahun 2014. Kinerja karyawan. Kinerja karyawan ialah tentang bagaimana melakukan pekerjaan dengan hasil yang ingin dicapai dari pekerjaan tersebut, tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Menurut Hasmir tahun 2016. Stres kerja adalah kondisi ketergantungan yang dipengaruhi oleh emosi, cara berpikir, dan kondisi seseorang yang mengalami stres akan menjadi gugup dan lebih emosional. Malayu S. Hasibuan tahun 2012.
Motivasi kerja. Motivasi kerja ialah kerelaan setiap individu menggunakan dan memelihara untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Motivasi merupakan proses yang berhubungan psikologis seseorang yang mempengaruhi kinerja terhadap sumber daya yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan. Artuko tahun 2011. Hipotesis. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. PT Nikel Presisi Indonesia. HO. Tidak terdapat pengaruh antara stres kerja terhadap kinerja karyawan PT Nikel Presisi Indonesia. HA. Terdapat pengaruh antara stres kerja terhadap kinerja karyawan PT Nikel Presisi Indonesia. HO. Tidak pengaruh motivasi kerja terhadap karyawan Presisi Indonesia. HO. Tidak terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja di PT Nikel Presisi Indonesia. HA. Terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Nikel Presisi Indonesia. Rangka pemikiran. Variabel S1 stres kerja, variabel S2 motivasi kerja, berpengaruh terhadap kinerja karyawan variabel Y. KI stres kerja S1 berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H2 motivasi kerja X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan Y. Objek penelitian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan seluruh divisi bagian 14 yang berjumlah 65 karyawan. Sampel merupakan bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh setiap populasi yang digunakan dalam penelitian dikarenakan populasi karyawan hanya mencapai 65 karyawan. PT Nikel Presisi Indonesia. Teknik pada penelitian ini dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terbagi dua, data primer. Metode pengumpulan data terbagi dua, data primer, kuesioner dan wawancara. Data sekunder, sumber penelitian yang didapatkan melalui media perantara, bisa berupa buku, catatan bukti yang telah ada, atau arsip. Metode analisis data, analisis statistik deskriptif. Uji asumsi klasik, ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterogeneisitas, dan uji autokorelasi. Analisis regresi linear dan korelasi. Analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi berganda, dan analisis korelasi sederhana. Uji hipotesis statistik, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Sekian dan terima kasih. Gimana sih? Udah. Ainun sudah? Sudah, Ya, Bu. Ini ya. Ya, suaranya Ainun putus, Siti Nur Ainun putus-putus gitu ya. Jadi oke gitu. Jadi Ainun mau melakukan penelitian mengenai pengaruh Stres kerja. Ini enggak file yang dikirim enggak ada judulnya. Pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Ya. PT Nikel Presisi Indonesia. Ya, dari Pak Ahmad SKJ, Bapak silakan Pak. Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke Siti Nur Ainun? Ya, ini baru di screen sini. Baik, makasih Ibu. Saya biasa mengawali pintas, nanti Ibu lanjutkan. Ya, Ainun. Nggak bisa.
bisa. Bisa. Ini ya latar belakangmu ini sama dengan yang lain, jadi nggak menggambarkan adanya satu fenomena yang menjadi landasan penelitianmu, ya. Jadi variable Y-nya kan kinerja. Di sana tidak menggambarkan satu fenomena menyangkut kinerja dari karyawan di perusahaan tersebut, ya. Jadi mohon dilengkapi dan disertai data yang bisa dibaca secara lebih cepat. Yang kedua, ini tadi Bu Mariam menyinggung soal pengaruh stres kerja. Saya tidak membayangkan bagaimana Anda mencari responden. Nah, kalau kita meneliti pengaruh pelatihan, maka yang menjadi responden adalah orang-orang yang pernah ikut pelatihan. Kalau kita meneliti tentang promosi jabatan, maka yang menjadi responden adalah orang-orang yang pernah naik jabatan. Nah, karena pengaruh stres, maka Anda harus menemukan orang-orang yang pernah stres untuk dijadikan responden. Ya. Ya, bagus ya. Saya kalau penelitian ini in-depth ya, in-depth Anda mengamati itu bisa. Tapi kalau berdasarkan kuesioner atau mungkin wawancara, apakah akan mendapatkan responden yang pernah stres, apalagi kalau yang sedang stres. Ya, itu ya bagus. Jadi saya hanya mengingatkan kesulitan Anda mendapatkan respondennya. Ya, jangan-jangan dari sekian karyawan itu kalau semuanya stres sih bagus, menjadi responden semua. Ya. Iya. Ya, jadi itu ya. Lalu di bagian-bagian lain ya, Anda masih masukkan definisi-definisi dalam hal misalnya hipotesis. Di situ masuk teori lagi ya. Sebetulnya kan kalau Anda sudah bilang hipotesis, langsung aja apa hipotesisnya. Jadi tidak ada cerita teori dan definisi lagi tentang hipotesis, tentang stres dan lain sebagainya ya. Lalu saya ingatkan lagi sama dengan yang lain, tolong definisi operasional itu bukan dari teori, tapi dari aplikasi yang bisa jadikan bahan untuk merumuskan dimensi-dimensi dalam menyusun kuesioner nanti. Ya, hal lain nanti saya kira Bu Mariam akan banyak mengulas ya. Saya menekankan tadi soal fenomena di latar belakang, tolong dilengkapi ya. Terus juga masalah variabel X stres itu tolong dipertimbangkan. Ya, kalau tetap juga stres ya silahkan saja. Saya sepakat saja. Hanya saja nanti khawatir nanti Anda tidak mendapatkan respondennya. Ya. Saya kira itu kalau yang lain tentang menyangkut soal metodologi ya sama dengan yang lain masukannya, karena kita berharap Anda juga bisa mengikuti apa yang menjadi masukan ya. Standarnya sama ya. Ya, itu mungkin Bu Mariam, terima kasih. Ya, baik ya Pak Ahmad. Ya, jadi Siti gitu. Jadi ya, itu tadi gitu ya saya sampaikan kepada semuanya gitu ya. Ketika melakukan penelitian, membuat proposal skripsi, itu jadi yang dipikirkan jangan misalnya yang penting proposal saya jadi gitu. Nanti kalau misalnya mikirnya seperti itu takutnya yang mentoknya di proposal gitu. Nanti kelanjutannya bingung sendiri. Nah, ya, seperti yang proposalnya Siti, itu kan mau meneliti mengenai pengaruh stres kerja dan motivasi terhadap kinerja. Iya. Nah, itu tadi ketika kita melakukan penelitian gitu ya, ya dipastikan bahwa yang menjadi responden itu ya memang ya paling tidak setengah stres gitu kan. Ya. Nah, untuk memastikan gitu dari sekian populasi atau misalnya sekian sampel yang misalnya bahwa memang mereka itu stres, ya itu kan agak kesulitan. Akibat tekanan kerja, Bu. Ya, nanti kamu takutnya gini ya, kamu yang jadi stres gitu, gara-gara melakukan penelitian mengenai stres kerja ini gitu. Jadi itu tadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita memutuskan untuk meneliti sesuatu gitu.
Jadi contohnya nih pengambilan variabel gitu. Jadi ketika kita mengambil variabel itu kan memang harus ada dasar gitu, harus ada alasan ilmiahnya. Nah, kemudian juga nah itu tadi pertimbangan nanti ketika kedepannya itu kelanjutannya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita meneliti mengenai stres kerja, tapi yang kita tanyakan adalah orang yang misalnya enjoy saja dengan pekerjaannya, itu kan berarti responden kita itu tidak tepat gitu. Dan data nanti yang kita kumpulkan pun dari mereka menjadi tidak tepat. Ya itu tadi di ini lagi gitu ya, dicari tahu lagi gitu ya, kira-kira permasalahan yang ada di sana itu kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi kalau memang ada masalah dengan kinerja harus disertai dengan data yang valid gitu ya. Kalaupun misalnya bukan harus kinerja, jangan dipaksa ke kinerja. Kemudian untuk variabel X-nya pun jangan misalnya apa ya namanya menuduh gitu, langsung menuduh misalnya variabel ini yang menjadi variabel X-nya gitu yang istilahnya berpengaruh terhadap variabel Y gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar ada. Jadi mohon izin Bu Mariam. Ya Bapak. Bu Mariam mohon izin. Ya, Ya. ini buat semuanya saya kira ketika mau penelitian itu jangan cari judul dulu ya. Iya. Kalau cari judul dulu ya jadi tambah ruwet. Cari permasalahan dulu. Ya. Jadi dari permasalahan itulah baru dibuat judul. Jadi fenomena-fenomena itu artinya sesuatu yang kondisi yang ada, apakah sesuatu yang menghambat atau yang menunjang. Baru dibuat judul. Ya, judul itu menjadi dasar merumuskan hipotesis. Kalau bikin judul dulu, nanti dicari-cari masalahnya. Saya kira buat semua, saya kira ya. Ya Bu ya. Ya benar Pak. Oke Bu. Ya jadi ya itu tadi kalau misalnya judul dulu yang dicari, yang ada misalnya kalian tuh jadi kayak masalahnya itu menyesuaikan dengan judul gitu. Jadi kayak masalahnya itu dibuat-buat dalam tanda kutip gitu, bukan itu yang masalahnya, malah itu yang misalnya di apa ya, akhirnya semacam jadi ngarang sendiri gitu. Makanya coba diperhatikan lagi gitu ya, kira-kira kondisi yang ada di lapangan itu yang berhubungan dengan SDM itu permasalahannya apa gitu. Jadi yang nggak harus kinerja sih, ya bisa saja mungkin disiplin kerja, bisa saja lingkungan kerjanya yang bermasalah gitu, atau misalnya kepuasan kerja, kompensasi. Nanti tinggal dicari gitu, kira-kira oh kalau misalnya kompensasinya yang bermasalah gitu ya, melihat misalnya kompensasi yang harusnya misalnya seperti ini gitu ya, ada fenomena gitu, kemudian ya bisa jadi nanti dipengaruhi oleh apa, itu kan nanti kelihatan gitu. Jadi dari permasalahan itu yang kemudian kita ramu judulnya menjadi apa. Jadi kalau misalnya judul yang lebih dulu itu ya takutnya itu tadi gitu, jadi agak ke belakangnya itu nanti bingung sendiri itu, jadi kayak mengada-ngada untuk permasalahannya. Jadi ini tolong dilengkapi lagi untuk Siti. Kemudian pemilihan variabel pun seperti itu, baik variabel X, X-nya X1 atau X2 gitu. Jadi jangan misalnya langsung menjudge, oh ini dipengaruhi oleh stres kerja dan motivasi gitu. Jadi ya misalnya yang mempengaruhi kinerja itu kan ada banyak gitu ya. Tapi kenapa kita memilih stres kerja atau motivasi gitu ya untuk dijadikan variabel X, itu harus disampaikan gitu argumen dan alasan gitu ya, alasan ilmiahnya apa. Kemudian ya itu tadi dipastikan bahwa nanti ketika kita mengambil data yang terkait variabel, bahwa data itu memang data yang benar gitu. Ya istilahnya kalau misalnya berbicara pelatihan, tadi seperti yang disampaikan Pak Ahmad, ya orang yang kita tanyakan gitu ya, memang di sana orang yang pernah mengikuti pelatihan. Nah ini juga dengan stres kerja seperti itu. Jadi dipertimbangkan lagi untuk variabel-variabel yang akan diteliti nantinya untuk siapa tadi? Siti gitu. Kemudian nanti untuk perumusan masalah, tujuan penelitian juga disesuaikan saja mungkin dengan variabel yang baru yang akan diteliti. Kemudian tinjauan pustaka menyesuaikan juga. Tinjauan pustaka ini kan sudah istilahnya sudah apa namanya ya,
strukturnya itu udah baku gitu ya, tinggal menyesuaikan dengan variabel-variabel yang akan diteliti kira-kira apa saja. Cuman ya itu tadi biasanya variabel Y dulu yang kita sampaikan setelah misalnya membahas mengenai manajemen sumber daya manusia supaya lebih runtun gitu ya, runtut kita menguraikan teorinya. Ya. Kerangka pemikiran ini nanti tinggal menyesuaikan dengan variabel yang nanti baru ya. Nah ini nih hipotesis. Jadi untuk hipotesis yang ada hipotesis penelitian itu yang kita sampaikan HA dulu gitu ya. Jadi untuk H0 itu biasanya penyampaian H0 dan HA disampaikan secara lengkap itu kalau misalnya kita sudah menyampaikan di bagian hipotesis statistik gitu. Jadi H0, HA. Tapi kalau hipotesis penelitian itu cukup misalnya disampaikan pengaruhnya seperti apa, itu sudah bisa gitu. Jadi H0-nya nanti disampaikan di selanjutnya hipotesis statistik itu nggak masalah gitu ya. Jadi ini HA saja. Kemudian ini juga sama seperti yang tadi disampaikan terkait metode penelitian ini sudah standar juga ya. Jadi definisi-definisi itu dibuang saja gitu semuanya. Ini bolak-balik disampaikan masih juga seperti ini ya. Bagian BG14 ini apa? Iya, bagian ngerakit lensa. Nah, makanya ini yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi dalam populasi atau sampel atau apapun misalnya di bagian metodologi penelitian itu, jadi nggak perlu disampaikan misalnya definisi, tapi disampaikan misalnya ketika membahas populasi. Jadi tidak ada lagi pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan gitu, ketika misalnya ada yang membaca proposal atau skripsi kalian gitu. Jadi kalau misalnya hanya disampaikan seluruh divisi bagian BG 14, itu orang kan bertanya gini, BG 14 apa gitu. Jadi dijelasin gitu, dijelasin bahwa populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dari sini ini gitu ya. Jadi kita jelas tanpa harus misalnya bertanya lagi. Yang berjumlah sekian karyawan. Ini perusahaan tentang apa ya? Kok ada rakit lensa gitu? Iya, lensa optik, kamera. Oh, kamera. Iya. Kerja di sana juga, Siti? Iya, kerja di sana juga. Dan memang pernah ada yang stres juga sampai setengah gila. Jadi saya bikin ini. Berapa orang yang stres sampai? Waktu itu kejadian tahun 2016 ada 2 orang. Berarti respondennya cuma 2 orang itu. Respondennya 2 orang. Respondennya cuma 2 orang Iya. Itu ditanganin secara psikologis boleh itu. Iya. Ya. Yang itu yang hampir gila ya Bu, yang 2 orang itu. Yang lainnya ya emang stres karena tekanan atasan itu. Oh, tekanan atasannya. Jadi ya kinerjanya. Kerja gitu. Jadi apa ya? Ya itu tadi takutnya nanti data yang terkumpulkan itu tidak valid gitu ya. Nanti kamu kesulitan sendiri gitu karena memastikan bahwa paling tidak mereka merasa tertekan atau stres gitu ya. Stres itu kan ya namanya penelitian. Penelitian ini yang dikerjakan biasanya ada batasan waktu ya. Iya. Waktu. Nah, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Jadi paling tidak dalam batasan waktu misalnya yang diberikan gitu ya. Ya. Bisa mungkin gini, Bu Maryam. Ya. Saya coba sampaikan ke Siti Nur Ainun. Ya. Ya, itu boleh dilakukan penelitian kepada yang stres, tapi bentuknya observasi, diamati, dimonitor. Ya, dimonitor. Stres ini bagaimana kinerjanya, bukan di interview secara biasa. Jadi dilihat nih orang ini produktivitasnya, orang yang stres dan tidak stres itu dibandingkan ya, dalam waktu tertentu ya. Jadi bukan di interview ya, apakah orang yang stres ini yang pernah stres itu ada perubahan tidak, dilihat outputnya, targetnya dari kerjaan dia, itu baru bisa dilakukan penelitian semacam itu. Kalau di interview Bapak stres nggak? Oh enggak, kalau enggak berarti bukan responden.
Itu ya. Oke, sekira itu tambahannya Bu. Ya, jadi itu Ainun ya. Jadi ya itu tadi dipertimbangkan. Jadi jangan sampai kamu nyari susah sendiri ya. Iya, Bu. Kemudian untuk yang lainnya itu di metodologi penelitian sudah standar, terkait metode analisis data juga tadi sudah standar gitu ya. Saya sudah sampaikan di yang pertama tadi, SMUKNI. Itu tinggal makanya saya ini apa namanya ya, harus nyimak dari awal. Ada lagi mungkin Pak yang mau ditambahkan? Jadi Ainun balik lagi ya, kita di sini hanya memberikan saran dan masukan. Balik lagi kepada mahasiswa, nanti kalau memang mau mempertahankan variabel itu ya itu tadi nanti kan akan ketemu lagi ada ujian gitu. Nanti kan diuji. Jangan sampai kita melakukan penelitian yang mana penelitian itu tidak apa namanya secara metodologi menjadi tidak tepat. Jadi kalau misalnya melihat orang stres mungkin ya iya kayaknya bagus gitu ya melakukan penelitian mengenai stres kerja gitu. Tapi kalau misalnya secara ya itu tadi gitu dilakukan kuesioner, interview gitu, itu agak kurang apa namanya ya, agak kurang nyambung nantinya. Ya, Ainun ya. Jadi dipertimbangkan lagi kemudian untuk latar belakangnya itu penting sekali ya untuk semua latar belakang. Sekali lagi itu pijakan awal kita untuk melakukan penelitian. Jadi pastikan bahwa itu ada dan benar dan juga memang didukung oleh data yang valid. Ya. Ada lagi tambahan untuk Ainun, Bapak, untuk Siti? Ada lagi tambahan untuk Ainun, Bapak? Cukup ya? Ya. Cukup ya? Siti cukup ya untuk Siti ya, Pak ya? Jadi untuk Siti silahkan ditutup dulu, kemudian lanjut oleh Dias. Halo, kedengeran nggak, Bu? Sudah. Kedengeran, Bu? Kedengaran sudah. Sebelumnya minta maaf ya, Pak Bu, tadi laptopnya trouble. Ya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Dr. Mariam Nik Dunggio MM selaku validator 1, Bapak Ahmad SKJ SEMM selaku validator 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan pada siang hari ini untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Studi kasus pada PT Rayufak Baterai Indonesia. Latar belakang penelitian, naik turunnya sebuah prestasi perusahaan dipengaruhi dari setiap perusahaan. Kiprah kepemimpinan sangat penting untuk mempertinggi produktivitas kerja karyawan yang ditentukan oleh gaya kepemimpinan berasal dari pemimpin perusahaan. Tidak adanya pengembangan karir yang diberlakukan yang diterima setiap karyawan. Terdapat hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devi Kristaruru 2017 dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nora Fitri Nainggolan 2016 dengan judul penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan pengembangan karir terhadap produktivitas kerja karyawan. Tinjauan pustaka.
Manajemen adalah bagaimana menggunakan kegiatan orang lain sebagai sarana mencapai tujuan, maka di sini perlu adanya keterampilan bagaimana menata orang lain sebagai elemen dari metode mencapai sasaran Sucahyawati 2017. Sumber daya manusia adalah sebagai aset yang berarti suatu input penting untuk menjadi output yang berupa barang atau jasa. Sumber daya tersebut berupa modal atau uang, teknologi yang menunjang proses produksi, metode atau strategi yang digunakan untuk beroperasi, dan manusia yang telah terlibat di dalamnya sebagai sumber daya manusia. Herawati 2015. Gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kemauan seseorang untuk mematuhi semua peraturan perusahaan dan pedoman yang berlaku. Pengembangan karir merupakan perubahan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Produktivitas kerja merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara produktivitas tenaga kerja, jumlah barang dan jasa yang diproduksi, dan sumber jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan hasil. Hipotesis 1. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT Raya Fak Battery Indonesia. HA. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Raya Fak Battery Indonesia. 2. HO. Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT Raya Fak Battery Indonesia. HA. Disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Raya Fak Battery Indonesia. Yang ketiga, HO. Pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT Raya Fak Battery Indonesia. HA. Pengembangan karir berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Raya Fak Battery Indonesia. Rangka pemikiran, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap produktivitas kerja, disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja, berpengaruh terhadap pengembangan karir berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Objek penelitian, populasi. Penelitian ini karyawan yang bekerja di PT Raya Fak Battery Indonesia. Sampel menggunakan rumus Stephen dengan tingkat kesalahan yang ditolerir sebesar 10%. Jumlah sampel di sini 66 responden. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dengan cara kuesioner dan wawancara, data sekunder dengan sumber penelitian yang didapatkan melalui media perantara, buku, catatan bukti yang telah ada atau arsip. Metode analisis data. Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterogenisitas, uji autokorelasi, analisis regresi linear dan korelasi, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi berganda dan korelasi sederhana, uji hipotesis statistik, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Terima kasih. Sudah, Pak. Bu. Dias, pengaruh gaya Siapa live itu? Oh, ya Bapak. Ya, live. Ya. Ya Bapak. Batuk ya? Di posisi yang tadinya nggak ada. Yang batuk. Ya Bapak. Oh, gimana Bu? Ya, Pak. Silakan, Sudah selesai Bapak. itu? Sudah, dia sudah selesai, Pak. Ya, silakan Pak. Ini, Bapak, silakan masukannya dulu. Baik, kalau gitu, Bu.
Ini tapi masih batuk nih orangnya. Ya, saya dulu ya Bu ya. Ya, silakan. Ya, siapa ini? Ayu ya. Dias Ayu. Ini di latar belakang ini sama sebetulnya dengan yang lain, tapi ada kemungkinan bisa diangkat, yaitu di sini ada 4 variabel ya, x1-nya, x-nya ada 3, y-nya ada 1, x1, 2, 3 dan y. Di latar belakang ini Ayu menampilkan data absen. Nah, karena kalau fenomenanya masalah kinerja, Ayu nggak menampilkan satu fenomena kinerja. Tidak ada yang menyangkut soal produktivitas atau kinerja. Akan tapi di sini ada data tabel tentang kehadiran. Asumsinya kehadiran ini menjadi indikator disiplin. Jadi kalau boleh Y-nya diganti saja dengan disiplin. Nah, di sini tinggal dijelaskan saja. Ini misalnya 2016. Itu jumlah karyawan 1.140 orang. Data kehadiran 180. Ini 180 orang ini dari 1.840 ini apa? Kan dilihat presentasinya. Jadi ini belum bunyi datanya. Ya, jadi walaupun di sini ada data kehadiran, apakah dari 1.140 ini yang hadir 180, kan itu kan hanya seperberapanya saja dari jumlah karyawan. Nah, aslinya ini kan masalah kedisiplinan, atau perlu dijelaskan ya, sejauh mana tingkat kedisiplinan dari karyawan di perusahaan tersebut. Jadi kalau boleh Y-nya itu ya disiplin. Jadi X1, X2-nya di X1-nya misalnya gaya kepemimpinan, X2-nya pengembangan karir, X3-nya produktivitas, Y-nya disiplin. Karena disiplin ini muncul dalam satu bahan untuk dielaborasi sebagai satu variabel Y. Ya. Kalau yang lain-lain Bu sama saya kira masukannya ya dengan peserta yang lain soal teori dan lain sebagainya tentang definisi operasional yang lain-lain saya kira sama. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak apa yang menjadi concern di proposal skripsinya ya. Ya, kalau di sini sudah bentar lagi sudah mau asar Bu. Kalau di Gorontalo mungkin udah mau maghrib. Saya kira gitu Bu. Iya Bapak. Oke, ya makasih Bapak. Jadi Dias tadi yang ditampilkan itu kan data mengenai data tentang ketidakhadirannya. Jadi ketidakhadiran itu kan menjadi salah satu indikator kedisiplinan gitu. Jadi kalau memang data itu yang muncul, lebih baik ya variabelnya disiplin kerja saja gitu. Nanti variabel X-nya tinggal dilihat kira-kira variabel X yang lebih tepat itu apa, ya? Ya Dias ya, kan yang dimunculkan di situ data mengenai ketidakhadiran ya, benar ya. Jadi berapa jumlah karyawan yang tidak hadir, kemudian dari jumlah karyawan yang sekian, ya itu tinggal dijelaskan saja yang mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu gitu ya dasar kenapa kita harus memilih misalnya disiplin kerja sebagai variabel Y, ya. Kemudian nanti dicari kira-kira secara teori yang mempengaruhi ke disiplin kerja itu kira-kira variabel apa saja. Kemudian di tempat ini yang lebih sekiranya dominan yang berpengaruh terhadap disiplin kerja itu mungkin bisa diangkat 2 atau 3 variabel, ya monggo silahkan gitu ya, apakah kayak kepemimpinan atau apa itu, ya silahkan nanti dicari tahu lagi gitu. Kemudian untuk perumusan masalah tujuan penelitian itu tinggal menyesuaikan saja. Kemudian untuk semua itu walaupun proposal skripsinya ini sudah dicek plagiasi, ya cuman kadang kita melihat ada indikasi copy paste gitu ya. Jadi itu tolong untuk penulisannya untuk semua itu tolong diperhatikan gitu.
Jadi kadang saya ketemu huruf kecil, huruf besar gitu ya, kadang Times, kadang Arial gitu ya. Itu kan kadang dalam apa namanya ya, kalau kami negative thinking itu kayaknya ini mah copy paste gitu, karena ya kalau kita ngetik sendiri pasti formatnya sama gitu fontnya. Jadi itu tolong diperhatikan untuk semuanya, penulisannya tolong disesuaikan dengan ketentuan yang ada di buku pedoman dan dicek kembali untuk yang lain-lainnya. Menggunakan sekarang wajib gunakan Mendeley ya kalau untuk kutipan-kutipannya. Itu untuk selanjutnya manfaat, ini juga standar. Penjelasan teoritis tadi juga standar, sudah dijelaskan kira-kira strukturnya seperti apa supaya lebih enak untuk dibaca gitu ya. Kemudian untuk kerangka pemikiran mana ya? Jadi untuk kerangka pemikirannya, oke, ini ada di halaman hipotesis, nanti menyesuaikan dengan variabel yang baru yang sudah disampaikan. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai hipotesis, kira-kira penulisannya seperti apa yang lebih tepat ketika kita menyampaikan hipotesis penelitian, itu sudah kami jelaskan tadi. Kemudian variabel metode penelitian, tadi definisi-definisi mengenai variabel, populasi, sampel itu dihilangkan semua. Kemudian populasinya 200. Ini populasi, ini juga masih juga disampaikan populasi adalah gitu. PT Royopak baterai ini produksi baterai ya? Produksi baterainya dalam bentuk mereknya apa di pasaran? Energizer, ada banyak sih Bu, ada Fujitsu, Energizer. Jumlah populasinya memang cuma 200 orang karyawannya. Iya. Ini karyawan keseluruhan atau hanya di bagian tertentu saja? Itu cuma karyawan tetap. Karyawan tetap di bagian tertentu atau keseluruhan? Keseluruhan. Keseluruhan ya. Sampel, ketemu sampelnya, sampelnya 66. Data lain, metode analisis data itu juga standar, tadi saya sudah jelaskan, jadi nggak bolak-balik ngejelasin lagi. Itu tinggal diingat lagi apa yang dijelaskan di awal tadi, uraiannya seperti apa, susunannya seperti apa, supaya lebih tepat lagi untuk penyampaian di metode analisis data. Dari Pak Ahmad ada tambahan lagi Bapak? Ada tambahan lagi kah Bapak? Ya, jadi Dias, kemudian dari Pak Ahmad ada tambahan lagi Pak? Ya, gimana Bu? Ada tambahan lagi Pak? Saya kira secara umum sama dengan yang lain, masukannya mudah-mudahan teman-teman menyimak ya, bahwa tinggal disamakan saja ininya, alurnya ya, karena masukannya sama. Ya, jadi inti persoalannya kan dari latar belakang. Nah, latar belakang untuk Ayu ini kan tadi masih ada yang bisa diutak-atik dari data yang ada. Ya, tadi soal diubah aja Y-nya menjadi disiplin. Yang lainnya bisa disesuaikan seperti yang Bu Mariam sampaikan, jelaskan tadi. Saya kira itu aja, Bu. Jadi Ayu, tadi apa yang sudah kami sampaikan ya semoga saja dicatat dan juga diingat ya. Jadi untuk Ayu, saran dan masukan kami saya rasa cukup gitu ya, ditutup dulu untuk presentasinya, silahkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini untuk semua terkait
proposal yang sudah saya rekan-rekan sampaikan. Jadi, itu kami sudah menyimak apa yang rekan-rekan sampaikan. Jadi untuk selanjutnya itu nanti diberikan waktu paling lama. Jadi paling lama untuk perbaikan proposal itu 1 bulan. Tapi kalau misalnya 1 minggu, Bu. ya paling lamanya kalau lewat 1 bulan nanti mereka ngulang, Pak. Tapi Oh iya, iya. maksudnya, jadi kalau misalnya lewat dari 1 bulan, Anda harus mengulang untuk seminar proposal itu. Jadi secepatnya diselesaikan dalam waktu paling nggak 1 minggu sudah selesai. Ya, jadi paling nggak dalam 1 minggu sudah selesai untuk perbaikan proposalnya. Jadi nanti untuk perbaikannya bisa dikonsultasikan ke Pak Ahmad dan juga saya. Kalau memang sudah sesuai dengan yang kami sarankan, kemudian akan kami tanda tangani lembar revisinya, yang kemudian rekan-rekan bisa lanjut untuk pengajuan banding. Jadi itu diingat ya. Jadi untuk waktu revisi itu paling tidak dalam seminggu dan batasan maksimalnya itu 1 bulan. Tapi kalau lewat dari situ, rekan-rekan harus mengulang seminar proposal lagi dari awal gitu ya. Jadi dari awal itu artinya nanti rekan-rekan harus memenuhi ketentuan untuk membayar lagi pendaftaran Semprot. Ini kan apa namanya ya, makanya jangan lama-lama diperbaiki secepatnya saja. Kemudian apa yang tadi kami sampaikan, intinya itu coba diperkuat latar belakangnya. Jadi semuanya itu latar belakangnya kurang kuat. Kemudian teknis penulisannya pun itu tolong dibaca lagi buku pedoman skripsi, dan ada juga di sana penjelasan tambahan mengenai buku pedoman itu biar apa ya, nggak bolak-balik kita menjelaskan hal-hal yang harusnya rekan-rekan itu sudah bisa ada di petunjuk gitu ya, di buku pedoman gitu. Ya, jadi itu tolong disampaikan. Kemudian ketika membuat proposal itu jangan hanya berpikir selesai, tapi paling tidak itu tadi kelanjutannya itu seperti apa gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan bahwa dalam penyelesaian skripsi ada waktu yang diberikan kepada rekan-rekan untuk bisa skripsi itu selesai. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Ahmad kepada mereka, Bapak? Ya, saya kira saya hanya melengkapi saja. Tolong bagi teman-teman ini kan semuanya ada kelemahannya. Ya, Pak. Ada latar belakang yang tidak kecuali yang mungkin diperbaiki dengan data yang ada, ya. Tapi tetap masih harus dikembangkan lagi, menjelaskan soal disiplin yang menjadi variabel lainnya. Ya. Jadi yang harus diperhatikan soal hipotesis ya, soal metodologi ya, sampel dan lain sebagainya, ini perlu didalami lagi, buka lagi ininya mata kuliahnya. Kira itu aja Bu Maryam. Ya, dari rekan-rekan mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan 5 menit. Ada yang mau disampaikan, Mukni? Cukup. Dias? Nur, Siti? Ada yang mau disampaikan? Novi? Ya. Jadi terkait proposalnya, jika ada yang misalnya kurang jelas bisa konsultasi ke saya atau Pak Ahmad lagi untuk kira-kira seperti apa gitu. Jadi mungkin bisa nanti hubungi Pak Ahmad atau saya ya. Jadi untuk seminar proposal kita cukupkan sampai di sini apa ya, Pak Ahmad? Ya. Ya, jadi untuk seminar proposal dari Saudara Mukni, kemudian Dias Ayu Pratiwi, Situ Nur Ainun, dan Raini, kami cukupkan sampai di sini. Untuk Pak Ahmad SKJ, terima kasih Bapak. Dan untuk
rekan-rekan semua, kami tunggu perbaikan proposalnya. Untuk seminarnya sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Pamit ya. Terima kasih Bu, Pak. Ainun. Ya, saya izin live ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ainun lu. Nah, Masih lu? ya elah. Kayak gitu aja nggak bisa lu. Lu. Omelin, Cuk, omelin. Gue liatin lu dari tadi Dasar nih. jancuk. Gue liatin dari tadi. Oh, lu sengaja lu nyimak gua lu. Nah, kagak bener ya, malu-maluin lu. Anjir. Bener aja lu. Lah, gue mah kagak ada revisian, cuy. Entut. Woi, direkam tahu. Rekam, nih. Serius lu nggak ada, bohong banget Hen. Nggak ada gua. Henry mah tukang bohong, tukang ngibul, ngablu. Perfect proposal gua. Najis. Terus sana belajar revisian lu ah. Itu fakultas masih ada guys. Direkam guys. Ya, direkam aja. Gue seminar kayak baca novel coba. Seminar kayak baca. Iya, gue ngantuk parah gue. Ini masih gemeteran Dias. Apa? Laptopnya kurang ajar banget, kebiasaan banget ih. Lu kok iyanya sama kayak gue sih pas kerja. Nggak bisa. Tadi lu bener sebenarnya udah nongol Nun. Tapi lu masih ngomong kagak bisa aja.